Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sama-sama kita hormati ketika Masjid Jami'al Ikhwan, orang tua kita, bapak di sederajat dan segenap jamaah Jami'al Ikhwan. Semoga kita senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, berikan keberkahan serta melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan juga jadikan anak kita, keturunan kita, semoga semua dijadikan anak keturunan yang soleh dan soleh, yang bermanfaat keluarga, orang tua, negara dan bangsa, dan Allah berikan sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Harithah, tasaddaqu fayasayati alaikum zaman yamsir rajulu bisadaqatihi fayaqulu alladhi ya'tihi biha law jita bil amsi aqabiltuha fa amma al-an fala hajata li fiha fala yajidu mayyab baruha. Diriwayat dari Imam Bukhari Muslim dari sahabat Harithah, mana Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, tasaddaqu, hendaklah kalian bersedekah. Fayasayati alaikum zamanun, kata Rasulullah, akan datang suatu zaman. Ini Bukhari bila ada musim, maka itu artinya akan terjadi, bakal terjadi. Alaikum, atas kamu sekalian, suatu masa yang serujul bisadaqatihi. Jadi seseorang itu berjalan ke sana kemari dengan membawa sedekah, dengan membawa hartanya, ya. Fayaqulu alladhi ya'tihi, maka dia berkata, ya, berkata kepada orang yang dia berikan sedekah, lau kita bil amsi laqabil Tuhan, datang ke masjid bulan lima, saya kasih sedekah. Terus kata orang tersebut, kalau kamu kemarin sih saya terima. Jadi orang yang dikasih sedekah menolak, amalan orang aja telah nggak butuh dari bantuan kamu. Pada yang itu mayang baliha, maka tidak ada orang yang mau menerima sedekah. Kalau sekarang masih banyak orang yang membutuhkan sedekah. Nah, suatu saat kata Nabi, kita punya uang banyak, harta banyak, ya, kita mau ngasih sedekah ke orang-orang ini semua. Kenapa? Orang udah pada kaya semuanya, ya, udah pada kaya. Saya juga sama mau sedekah. Pada makmur semua, ya. Itu akan datang nanti kata Rasulullah, suatu masa di mana orang Islam masih sedekah, tapi tidak ada yang menerima karena posisi ketika itu zamannya orang Islam sudah pada kaya semua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mu'minin at'ama mu'minan 'ala ju'in at'amahu Allah yawmal qiyamah
min thimaril jannah. Wa ayyu mu'minin saqa mu'minan ala dhama'in saqallahu yawmal qiyamah min ar-rakhil makhtub. Wa ayyu mu'minin kasa mu'minan ala qura kasahullahu yawmal qiyamah min khulalil jannah. Dari Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, apabila seorang mukmin memberikan makanan kepada orang mukmin lainnya yang sedang dalam keadaan kelaparan, maka Allah akan memberikan makanan kepada hari kiamat min thimaril jannah, daripada buah-buahan yang ada di surga. Orang lapar kasih makan. Ya, sekarang kan alhamdulillah masjid-masjid ada istilah Jumat berkah. Ya. Alhamdulillah itu ya. Makanya punya hak ya, lomba-lomba ya. Kenapa? Sedekahnya hari Jumat ya. Lipat gandakan hari-hari yang baik. Wa ayyu mu'min, siapa orang yang memberikan minum buat orang mukmin ala dhamain, ketika orang mukmin dalam keadaan haus, walau disuruh dari muslimin ma'in, walaupun hanya kita berikan seteguk air minuman. Ada orang haus kita kasih tuh, berat hanya seteguk minuman yang masuk ke dalam tenggorokannya, ya, maka Allah berikan minuman daripada hari kiamat birwahi, daripada minuman ya, madu ya, yang sangat jernih, yang sangat manis ya. Minuman yang rohil maktum. Wa imam mukmin, siapa orang mukmin yang memberikan pakaian pada orang mukmin lainnya, maka nanti pada hari kiamat Allah akan berikan pakaian daripada perhiasan surga. Wa syaitan an hadisah riwayatkan daripada Abi Sa'id, daripada Ibnu Hibban, la ayyatasaddaqa ar-rajulu fi hayatihi wa sihhatihi bi dirhamin khairun min ayyatasaddaqa bi mi'atin inda mautih. Kata Rasulullah, kalau bersedekah ya, dikala kita masih sehat, masih dalam keadaan hidup di dunia ini, bidirhamin, sesedekah 100.000 ya, kita sehat ya. Itu kata Nabi, khairun, lebih baik min ayyatasaddaqa bi mi'atin inda mauti ya, lebih baik daripada kita sedekah 100 dirham tapi kita ya daripada kita sedekah 100 juta ya, tapi kita udah meninggal dunia. Jadi kalau kita masih kesempatan ya, maka kita jangan bakhil berikan sedekah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqah idza kharajat min yadi sahibi biha taqa'u fi yadillah qabla an tadkhula fi yadi sa'il fa takallama bi khamsi kalimat. Kata Rasulullah dalam sabdanya dari Imam Ali bahwa sedekah itu yang kita keluarkan akan jatuh, akan ada di genggaman Allah qabla an tadkhula fi sa'il, sebelum ya jatuh di tangan orang yang kita beri sedekahnya. Sebelum orang yang kita beri menerima dengan tangannya, itu sudah diterima oleh genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, seperti kita korban, ketika kita alirkan darah sebelum jatuh bumi itu, korban itu kan tapi mauliin ya, satu tempat ya, di tempat di mana sebelum jatuh bumi, jadi darahnya sudah dipegang, tidak akan jatuh ke bumi, tidak akan disebutkan. Jadi sedekah itu sebelum datang kepada orang yang menerima itu, dia berkata, "Fatakallam bi khamsi kalimatin awwaluha taqulu kuntu saghiran fakabbartani." Kata sedekah, kuntu saghiran, aku ini
perkara yang kecil, maka bertani sebab engkau sedekah jadi gede. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Berapa orang sedekah itu kata Allah, bukan kata manusia, kata Allah. Orang yang sedekah itu kata Rasul dalam Al-Quran kamasari habba seperti biji, satu biji ambatan yang akan bertangkai 7 batangkai. Setiap tangkai itu pikul disebulatin, setiap tangkai mi'atu habba 100 biji. Allah terus Allah lipat gandakan lima yasan bagi orang yang diberikan. Allah wasi'un alim. Allah maha luas dan maha mengetahui. Hanya kalau kita ngomong lebih 100.000 kecil, tapi kalau kita buat sedekah itu 100.000 ini berat. Ya, yang merahan apa yang biru nih. Berat kalau kita ngomong lebih 100.000 kecil banget. Ya, kecil. Kalau kita mungkin bola, sampai bela-bela kita depannya ada kopi, ada makanan. Tapi kalau kita baca Quran ngantuk, langsung subhanallah ya. Pernah nggak kita ngantuk nih baca Quran nih ya? Bikin kopi aja makanan supaya gak ngantuk nih baca Quran. Tapi kalau kita nungguin bola, nungguin apa yang main, bela-belain kita ya, bikin kopi, bikin makan, bikin nasi goreng, jadi makanan supaya jangan ngantuk. Kan kalau buat baca Quran, buat pengajian, maka kita jangan ya, itu banyak. Seperti kita berkorban, nyuruh korban jadi ada korban. Waktu qalilan maka setelah dulu aku kecil sedikit, maka setelah maka menjadi banyak. Karena kita dikatakan oleh Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah akan lipat gandakan. Wa kuntu aduwan fa'ahbabtani, dulu aku adalah musuhmu, fa'ahbabtani maka aku akan mencintai kamu. Iya, karena orang itu yang namanya mau sedekah pasti berpikir-pikir, tapi kalau dia bersedekah maka akan dicintai oleh orang. Oh, sari qaribun minallah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Orang yang sedekah yang dermawan itu dekat sama manusia, dekat sama Allah, dekat sama surga, jauh daripada api neraka. Sebaliknya orang yang bakhil, wal bakhil ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Ba'idun minan jannah, jauh dari surga, qaribun minan nar, dan dekat kepada api neraka. Wa kuntu faniyan fa aqwaitani, dulu aku adalah sesuatu yang fana, yang hancur, yang rusak. Apa tadi maka jadi kekal. Kullama akalta wa abnaita wa kullama tasaddaqta wa abdaita wa kullama labista wa abdaita wa kullama tasaddaqta wa abdaita. Apa yang kamu makan wahai manusia akan menjadi kotoran. Apa yang kau miliki, rumah di mana-mana, punya sawah, tanah di mana-mana, meninggal dari bawah, ya, mobil mewah di garasi, apartemen, surat obligasi, sertifikat tanah, apa di rumahnya itu, semari, ya, jabatan presiden, menteri, jenderal, semuanya akan hilang, ya, akan ada masanya. Tapi kata kalau wabullah mata sedekah kau, tapi apa yang kau sedekahkan, kau infakkan, kau buatkan harta untuk kepada Allah, maka itulah yang akan mengesalkan, yang akan benar-benar harta yang menolong kita di alam tubuh. Kayak rugi, ya. Orang punya harta, tapi dia nggak mau beramal. Tapi orang yang punya harta, Allah gerakan hati itu beramal. Bagi buat masjid, buat musola, ya.
Kita sudah meninggal dunia Pak. Ya. Betul. Pahala yang mengalir terus buat kita. Ya. Kenapa? Dulu ketika masih hidup Allah gerakan untuk mengeluarkan hartanya, ada titipan dari Allah. Saya dari rumah berapa? Di Gunawan kemarin di Bogor. Itu bikin masjid seharga 500 miliar. Ya. Bayangin. Kalau kita bikin masjid Al-Quran kan biaya barang ini kan. Saya tanya Pak Jenderal itu buat nanti saya Pak Ustaz kalau saya menantikan ada amal saya. Tuh, iya kan? Itu mau urusan dia dari mana aja yang penting dia bikin masjid. Mau itu di korupsi di tanah penting kan udah kelihatan masjidnya, kelihatan pesantrennya, kelihatan ya. Iya. Kenapa dia merasa dia orang muslim? Karena kita hidup bakal mati. Pilihan ada dua, surga atau neraka yang kita pilihkan di situ. Iya. Apa kita nanti masuk surga atau neraka? Kita harus berdoa korupsi. Ya namanya niatnya niat baik. Karena pokoknya tadi ini kalau saya meninggal dunia kan amalnya mengalir ke saya. Tadi begitu ya. Jadi kita mah ya alhamdulillah ya ada orang punya harta pengen bikin masjid. Nah kita nih artinya apa? Namanya ibaratnya kita mau barang-barang ya masuk surga barang-barang yang mau menyumbang siapa menyumbang semen pasir jadi benar jadi masjid ya kenapa ya buat kita semua tadi kata Rasulullah ya sedekah jariyah atau ilmu min tabi awal soleh ya sedekah jariyah ilmu yang dimanfaatkan dan diamalkan oleh kita ajarkan dan anak soleh yang mendoakan orang tua ya kan seperti itu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Anna fi sadaqah sab'i salih." Bahwa sedekah itu ada 7 perkara yang mulia. Awaluha anna sadaqah tafuk rabbadaka. Pertama, sedekah itu dapat menghilangkan segala macam kesusahan kita. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna sadaqah la tanfa'u sab'ina baban minal bala." Kata Nabi Muhammad bahwa sedekah itu latan fa'u sungguh akan menolak 70 baban pintu minal balai dari segala macam musibah. Jadi sedekah yang pertama dapat menolak 70 macam musibah. Ya musibah kan banyak. Artinya kita hidup dunia pasti kan banyak ujian ya. Apa hasiban nasu ayyuhu ayyakulu amanah wa hum la yuftanun. Manusia, apakah kamu tidak menyangka bahwa hidup dunia ini kau beriman kepada Allah padahal tidak diuji ya. Hidup dengan ujian ya. Makanya kita akan bawa abdan ibtalah wa idza ibtalahu fasobara wa idza sobara istighfar. Allah ini juga cinta pada seorang diuji oleh Allah. Ya. Kenapa? Lihat Allah supaya Allah mendengar rintihan kita. Ya. Orang diuji dengan kesusahan nggak sukses, tapi diuji dengan dengan kesenangan banyak yang nggak sukses. Ya biasa makan tempe, makan ayam, nggak kaget. Ya biasa makan ayam, makan tempe. Makanya jadikanlah dunia maslahatul akhirat. Dunia ini sebagai panduan kita untuk akhirat. Jadi nomor pertama sedekah itu dapat menolak 70 macam pintu daripada pintu-pintu musibah. Wasani annaha tabibuka. Qala Nabi alaihi wasallam, "Dawu mardhahum bis-shalah." Nah, nomor 2 sedekah. Jadi kita ini sakit nih, kita introspeksi apa nih yang buat kita sakit ya. Kadang-kadang kita kan kebanyakan tidak bersyukur terhadap kurnia Allah. Kadang-kadang mengartikan duit itu rezeki, kalau pada rezeki tidak dapat, kalau tidak dapat rezeki akan susah.
susahnya tekikan saat. Lalu rezeki bukan hanya kita kasih uang saja, kita diberikan bisa buat ibadah, ya, kita berikan anak yang taat, ya, punya apa namanya teman yang baik, ya itu rezeki dari Allah. Ya. Memang kita berpikiran picik sama kata segitu ukurannya kan duit saja. Sehat rezeki lah. Ya. Orang punya banyak miliar dapat gusuran pelebaran jalan tol atau itu banyak. Kenapa tadi tahu waktu bisonak obatilah penyakitmu dengan mengeluarkan sedekahnya. Wasalisu annaha sharat harisuka. Qala Nabi alaihi wasallam hasinu amwalakum bis-shadaqah. Nomor tiganya bahwa sedekah itu akan menjaga kita. Jadi kita akan dijaga. Sharat harisuka. Tadi kan sedekah itu dapat menolak larangan. Jadi kata Rasulullah, bentengilah harta kamu bisodaqah dengan sedekah. Mana qasad malun min sadaqah waliyazad. Tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan dengan sedekah. Waliyazad bahkan ditambah. Alhamdulillah al-ikhwan ya. Siapa malam minggu Ustaz yang bergiliran ya. Bulan puasa kegiatan banyak, ada buka bersama, ada bikin maulid Nabi ya. Ya. Idul Adha, hari raya kurban, partisipasi buat kurban. Jadi selama saya dari 2002 di sini itu nggak putus ya. Korban apa? Karena kan ada masjid ya. Nah, di TKM atau bagi pengurus apa namanya aktivitasnya berbeda ya. Tadinya ini jadi pasif, alhamdulillah ya. Banyak perkembangan ya. Masjid pakai AC, bikin menara. Ini dari siapa? Barang-barang kita berbuat baik menuju surga ya. Coba kalau bapak punya duit banyak, duit pensiun ditaruh di bank misalnya ya. Iya. Kenapa? Mau dengan buat beramal, takut ini berkurang. Simpan di bank atau kagak ada angin hujan kalau ambil umur kita, ya kan? Kita apa? Jadi fitnah harta, jadi rebutan anak kita. Ini coba lihat, alhamdulillah pensiun ini. Ada yang butuhin apa di masjid kurang apa? Ini kita niatin buat kita amal akhirat buat sedekah jariah. Walaupun hanya satu semen sak, walaupun hanya sebatang besi ya buat nanti amal kita di akhirat. Wal rabi'u anna tudfi'u ghadabar rabbi qala Nabi alaihi wasallam as-shadaqah tudfi'u ghadabar rabbi. Nomor 4 sedekah itu dapat memadamkan murkanya Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda as-shadaqah sedekah dapat memadamkan mukanya Allah. Jadi Allah akan sayang kepada kita. Kalau kita mengeluarkan sedekah, makanya dalam hadis Nabi, wahibbu ahlas saha, aku cinta kepada orang yang dermawan. Walakin hubbi ya, tapi cintaku lebih cinta lagi ya bagi orang yang fakir, orang fakir tapi dia dermawan. Rasulullah SAW beliau itu ya, mengeluarkan hartanya ya, sedekah karena kan tidak ada di kantongnya duit kurang ya, diberikan kepada fakir miskin dan sebagainya. Jadi dapat memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khamisu annaha fadlan lil ikhwan qala Nabi alaihi wasallam as-shadaqah hadiyatun tahadu. Nomor 5-nya kata Rasulullah bahwa sedekah itu
menjadikan ulfah dan ikhwan, menjadikan apanya kasih sayang kepada saudara, ulfah dan ikhwan. Banyak kalau kita habis puasa Ramadan ada zakat fitrah, ada zakat mah. Kita pergi haji ada setelah kita bayar apa namanya jam. Dan itu kita beli kambing ya, dan diberikan kepada fakir miskin. Ulfah dan ikhwan supaya perhatian kasih sayang kita sesama manusia ya supaya punya sifat sosialisasi ya, supaya dia artinya berhidup dengan kita berbagi kepada sesama. Jadi kata Rasulullah, sedekahlah kamu, hadiahkan, jadikan sebagai hadiah. Oleh karena itu tahadu, maka kamu akan saling memberikan, artinya saling memberikan hadiah. Tahabuk menjadikan kamu kasih sayang ya. Kita dikasih iran ya. Oh, alhamdulillah dosa masih kita ya. Makanya kata Rasulullah ya, dalam satu hadisnya ya, apabila kita masak sayur ya, maka banyakinlah buahnya ya, bagikan kepada saudara-saudara kita ya kan. Jadi tahabu sedekah itu dapat menjadikan kasih sayang kepada sesama. Wasa disu dalam maknanya annaha riqatun fil qulub. Qala alaihi salatu wassalam, man wajada fi qalbihi khasawatun falyunsir shadaqah. Bahwa sedekah itu dapat melembutkan hati ya. Rasulullah dalam sabdanya, man wajada fi qalbihi khasawatan, siapa orang yang ada di hatinya keras, hatinya keras, hatinya keras amas itu orangnya ya, dinasihati, kagak terima ya, terusnya mau menang sendiri, egois. Kalau hati kita ada keras hati kita ya kan, falyusit as-shadaqah, maka perbanyaklah sedekah. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasabi'u annaha tazidu fil umri, bahwa sedekah itu dapat memanjangkan umur ya. Sedekah dapat memanjangkan umur. Di zaman Nabi Musa dulu ya, ada orang miskin. Kata istrinya, Mas, datangkan Nabi Musa dari doain supaya kita nih hidup kaya, ya, punya harta, ya, hidup kecukupan. Ya. Datanglah ke Nabi Musa, kata Nabi Musa, ada apa? Ini yang Nabi Allah, saya pengen hidup senang, pengen punya harta. Terus kata Nabi Musa, ya nanti saya doain. Ya. Datanglah malaikat Jibril, nih Musa, ini orang dikasih harta, cuma nggak banyak, umurnya hanya 3 bulan. 3 bulan lalu miskin lagi, ya. Meninggal. Ya. Kalau kamu itu diambil Allah umurnya, dikasih masa 3 bulan. Lalu hidupnya langsung berubah total, jadi kaya raya. Udah 3 bulan, aku saya bingung ini orang. Arti namanya tetap sehat, panjang umur, hartanya melimpah tuh. Ditanya Nabi Musa, bulan kok kamu tambah panjang umur, tambah banyak hartanya? Kalau itu dijawab, wahai Nabi Musa, harta yang diberikan Tuhan kepada kami, maka itu hanya titipan, dan kami berikan kepada fakir miskin, kepada apa ya, dan orang-orang yang benar membutuhkan. Malaikat Jibril, wahai Musa, dengan sebab dia mengeluarkan hartanya, memberikan untuk orang lain, untuk membantu orang lain, memberikan anak yatim, maka aku panjangkan umurnya dan hartanya bukan aku kurangi, bahkan aku tambah semakin banyak. Ya, jadi mana kosong malu dari sedekah, balias dan tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan kita untuk melakukan sedekah, balias akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi nggak bakal rugi Pak ya kalau kita mengeluarkan sedekah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan oleh Imam Tabrani ya kan, ma ala ahadikum idza arada ayyatasaddaqa shadaqatan tatawwu'an ayyaj'alha an walidayhi idza kana muslimaini fayakunu ajruha lahuma wa lahu mislu ujurihima bi ghairi ayyanqusa min ujurihima say'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang yang apabila dia berkehendak untuk bersedekah karena Allah, maka dia jadikan sedekahnya itu untuk kedua orang tuanya. Tidak karena muslimah ini bila muslim ya, maka pahalanya ajruha para sedekahnya untuk orang tuanya, walahu dan juga untuk anak tersebut ya, mislu ujurihima ya, sama pahalanya seperti yang dia berikan kepada orang tuanya tanpa dikurangi sedikit pun ya. Tidak akan dikurangi sedikit pun. Wal bazar salmun tajril nabi wa huwa fi qabrihi. Ada 7 pahala, 7 amalan yang akan mengalir lil nabi kepada hamba wa huwa fi qabrihi, walaupun sudah meninggal dunia. Tuh kata Rasulullah. Walaupun sudah meninggal dunia tetap itu mengalir terus pahalanya sampai hari kiamat. Man 'allama ilman, pertama orang yang mengajarkan ilmu. Al-qura nahron, atau orang yang membuat irigasi ya. Irigasi kalau di kampung-kampung ada yang bikin irigasi buat pengairan sawah ya. Au khafara bikran, atau membuat sumur dibikin ya. Kalau di kampung-kampung masih ada ya, kalau kita pakai pang, kita pakai sumur untuk mandi, bikin sumur. Au gharasa nakhlan, atau menanam pohon apapun ya, yang penting pohon itu bisa diambil manfaat ya. Kalau pohon jambu juga apa-apa ya, ada buahnya baik kasih beli siapapun yang mau minta ya. Au bana masjidan, atau orang yang membangun masjid ya, di masjid ya. Au gharasa mushafan, atau memberikan Quran ya, memberikan Quran. Dan lagi keren wakaf Al-Quran, wakaf orang ceramah datang tuh ya, masjid panggil kita, kemarin dia menawarkan, ini saya bawa Quran nih, ada 3 tingkatan, ada yang 5 juta, ada yang 2 juta, ada yang 500.000, 200.000 ya. Tapi kadang-kadang ya nanti ya itu mah bagaimana duit itu terserah, yang penting itu Allah yang maha tahu ya kan. Iya kan, kalau Quran itu kemana, yang penting saya sekolah Quran ya, jadi masalah ya. Atau kita 40 hari 7 hari orang yang telah meninggal dunia ngasih Quran ya, itu sama ya kan. Atau kawan dan sebelum pada dan anak meninggalkan anak yang memberikan doa, memberikan istighfar kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya meninggal dunia. Itu 7 perkara Pak, yang walaupun kita meninggal dunia maka tetap amalnya terus mengalir sampai hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Imam Sa'id bin Abbas, Atasailun imro'atan, ada seorang meminta kepada perempuan. Wa fi babiha luqmatun, ya, orang datang minta di mulutnya itu sudah ada sepotong ya, di satu suapan, bahwa ada luqmatan, maka dikeluarkanlah. Bagaimana dimakan? Ada yang minta, kasih, saya kasih. Kalau kita bawa ya, ada yang minta mulutnya, kalau aja udah dikasih ya, bahas wajar, maka dikeluarkanlah ya alumah. Pada awal tansalil, maka dikasihlah kepada orang yang tersebut
Kalau talbas anrosak tak ulama. Ya, so nih orang ini dikasih anak. Kalau mata rokaat, kalau anak itu diajak ke kebun, dia azikun, tiba-tiba ada serigala. Pas malu maka serigala itu membawa anak tersebut, dan anaknya dibawa oleh masih kecil itu. Pokoknya dan dua tahu via TV dan dia mencari anak saya. Wajah takul inti kata orang tadi, kata perempuan tadi yang ngasih makanan itu. Anakku dibawa oleh serigala. Allah maka Allah memerintahkan malaikat beribadahu untuk mencari serigala tersebut. Pada bersobi maka dikeluarkanlah anak itu minfihi daripada mulut serigala. Pokoknya kata orang tadi, kul li ummi, ucapkanlah li ummi kepada ibumu Allah salam bahwa Allah mengirimkan salam kepada kul hadi lukmatan min luqmah. Ini adalah daripada sedekah yang satu burukan kau berikan kepada orang yang minta. Jadi punya anak, apa ini yang tadi yang orang kasih sedekahnya anaknya dimampu bos serigala, ya kalau kayak berkebun ya. Terus ada malaikat di surga Allah, malaikat ini yang mencari anak tersebut dan ditemukan. Katanya, wahai anak kecil, ucapkanlah Allah mengingatkan orang tua sedang amat sebab orang tuamu yang memberikan hanya 10 kali makanan untuk orang yang meminta. Sadaqu wasadina sadaq walau bismillah, sedekahlah kamu walaupun hanya dengan sepotong kurma, karena apa? Itu dapat menyebabkan kita dibebaskan daripada api neraka. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Saya waktu ya.